Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku bakal ajak kalian mengenal apa itu prosa fiksi. Sebelum kita mengkaji secara mendalam mengenai apresiasi prosa fiksi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu prosa dan apa itu fiksi. Nah, prosa merupakan sebuah karangan bebas yang tidak terikat apapun yang bersifat fiktif atau rekayasa. Nah, prosa itu sendiri terbagi pula menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih prosa fiksi dan prosa non-fiksi itu? Prosa fiksi merupakan proses yang lebih mengutamakan imajinasi ataupun rekayasa. Contohnya dalam sebuah novel maupun cerpen, sedangkan prosa non-fiksi lebih mengutamakan sebuah fakta daripada fiksi. Bisa kita contohkan dengan esai ataupun biografi. Nah, itulah tadi pengertian dari prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Sekarang, aku bakal ajak teman-teman mengupas lebih dalam mengenai prosa fiksi. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai prosa fiksi, yaitu novel dan cerpen. Nah, dari novel dan cerpen ini memiliki perbedaan diantaranya yaitu secara umum kita dapat lihat bahwa novel memiliki cerita yang panjang, sedangkan cerpen memiliki cerita yang pendek. Perbedaan yang kedua yaitu jika novel bertemakan mayor ataupun minor, yaitu memiliki subbab atau judul, sedangkan cerpen temanya hanya satu atau tunggal. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tokoh. Tokoh pada novel lebih mengutamakan orang dan juga hal-hal yang menarik, sedangkan pada cerpen hanya sedikit. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah memahami pengertian dari prosa fiksi. Nah, kali ini kita masuk pada apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi merupakan kegiatan menikmati, menyampaikan, ataupun memberikan pendapat terhadap sebuah karya prosa. Nah, dalam memberi apresiasi terhadap prosa, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan agar apresiasi berjalan dengan baik. Nah, dalam memberikan apresiasi terhadap prosa, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah tahap penikmatan. Pada tahap ini, kita mulai membaca karya cerpen maupun novel prosa yang ingin kita apresiasi. Yang kedua ialah tahap penghargaan, di mana pada tahap ini kita mulai terpengaruh oleh cerita yang ada di dalam cerpen maupun novel yang telah kita baca. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu pemahaman, di mana pada tahap ini kita mulai memahami bagian-bagian yang memiliki unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik yang ada di dalam karya tersebut. Tahap yang keempat yaitu penghayatan, di mana pada tahap ini kita mulai menganalisis lebih mendalam dengan mencari makna-makna yang terkandung dalam unsur tersebut, serta isi yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Nah, yang kelima atau yang terakhir ialah tahap penerapan, di mana pada tahap ini kita mulai mengeluarkan ide-ide baru serta memberikan tanggapan terhadap novel maupun cerpen tersebut. Nah, dengan memahami tahapan-tahapan dalam apresiasi prosa fiksi, kita tidak lagi membaca novel maupun cerpen dengan begitu saja. Namun, kita akan lebih paham mengenai unsur-unsur yang ada di dalamnya serta makna-makna yang ada pada karya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.